Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa barik ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif, Anak Minda selaku pengasuh pondok pesantren seperti Melari Manifida, yang terhormat kepada dan Bapak Ibu guru yang berbahagia serta jajaran Ustadz dan Astatid. Nah, dan juga pengurus-pengurusan Minda dan guru-guru yang lainnya. Dan juga tak lupa untuk kedua orang tua saya yang berada di rumah dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya sayangi. Di sini saya Azza Kaitan Jali dari kelas IX atau kelas 9 MTS Al-Quran Lawri Bani Pida akan presentasikan PTM Jenis saya berjudul tentang Faridul Bahiyah juga. Nah, di sini itu ada bab ke berapa tadi? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Faridul Bahiyah yang memiliki kaidah yang dia tuh yang ini tuh tentang kaidah umum, yang tadi kan kaidah pokok. Terus habis itu nah, kaidah umumnya ini dia memiliki kaidah yaitu al-itharu bil qurbi makruhun, yang artinya itu adalah mempersilahkan orang lain dalam hal taat itu makruh. Yang contohnya itu ketika kita berada di saf sholat di depan kita, sebenarnya kita yang paling depan, tapi ada teman kita atau ada orang lain, ada orang tua gitu, agar niat kita tuh agar untuk menghormati beliau yang lebih tua daripada kita. Nah, kita tuh makruh hukumnya untuk mundur dan untuk mempersilahkan maju kepada orang yang tadi, karena memiliki kita sholat di saf pertama itu adalah hal yang baik. Dan ada juga pendapat lain, bahkan tidak makruh tapi malah diharamkan. Lebih baik jangan melakukan hal itu tadi. Terus di sini juga ada tabi, yang artinya itu pengikut itu mengikuti. Nah, contohnya kayak nih, ada imam, kita kalau sedang lagi sholat, kalau kita lagi sholat jamaah pasti itu ada imam. Nah, pokoknya makmum itu pasti mengikuti gerakan imam, meskipun imamnya salah rakaatnya, meskipun imamnya kurang rakaatnya, pasti makmum mengikuti imam. Terus habis itu, dan juga ada contoh lagi ketika kambing bunting, ada sebuah kambing, dia tuh kambingnya bunting, terus kita ingin menjual buntingnya doang, gak ada di dalamnya, itu tidak diperbolehkan. Terus dan juga ada lagi ada kaidah lagi, yaitu tasarruful imami ala ra'iyati manutum bil maslahati, yang artinya itu kebijaksanaan imam dalam harus dihukumi dengan kemaslahatan. Yang contohnya itu ketika di sekitar kita sedang ada masjid jami, di sekitar kita tuh sedang ada masjid jami, terus pasti yang namanya masjid jami itu pasti gede dan pasti terkenal. Nah, akhirnya masjid jami itu rame, terus masjidnya itu meskipun masjidnya di tengah-tengah jalan, deket banget sama jalannya, tapi pemerintah presiden itu harus diwajibkan untuk membesarkan masjidnya itu tadi, agar tambah banyak agar tambah banyak orang yang menginginkan untuk berjamaah di situ, meskipun itu tadi menggusur lalu lintas. Nah, terus habis itu yang terakhir ini ada al-hududu tasqutu bisyubahati, yang artinya itu adalah hukum had bisa gugur karena ketidakjelasan. Yang contohnya itu jika ada seorang yang ada sangkaan zina nih, gini ceritanya. Si A itu ada si hakim, ada si A dan si B. Nah, si A ini ada lakinya, si B itu ada perempuannya. Nah, hakimnya tuh bertanya kepada si A, apakah kamu berbuat zina terhadap dia? Terus si A itu berkata, tidak, aku tidak melakukannya. Terus si B itu ditanya, apakah benar dia tidak melakukannya? Tidak, dia pasti melakukannya. Terus habis itu, tidak, pasti dia melakukannya. Terus
ditanya lagi sama hakimnya bertanya, apakah tidak mungkin kamu tidak melakukannya. Bahkan si B pun udah mengatakan bahwa kamu tidak mungkin melakukannya. Terus si A itu berkata, aku nggak tahu kalau dia itu orang lain, saya kira dia itu adalah istri saya, makanya saya tuh berbuat seperti itu. Dan sangat tepat sekali ada seseorang yang tidur di kamar saya. Udah pokoknya gitu aja. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.